Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa mengaruniai kita nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan salawat ini mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Untuk adik-adik yang mencatat, malam hari ini kita ingin muzakarah tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang mulia, anak-anak kami yang kami cintai, tema tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin ini sudah biasa, keseharian, bahkan menjadi buah bibir, seperti juga bahkan kita mengucapkan tentang takwa, tentang iman, tentang rahmatan lil alamin. Ini semuanya menjadi bagian yang keseharian buat kita. Tapi kita perlu mengingat kembali, barangkali dulu kita pernah tahu, atau sampai saat ini kita pun masih tahu, dan kita kuatkan pengetahuan kita, kita kokohkan bahwa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin itu adalah Islam ini menjadi kebaikan di seluruh alam. Alam ini terdiri dari baik itu benda mati maupun benda hidup. Alam ini selain Allah, langit dan bumi itu alam, lautan gunung alam, manusia alam, hewan alam. Karena itu Islam ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan seluruh alam. Kebaikan seluruh alam dalam pengertian kebaikan yang Allah limpahkan dalam bentuk rahmat ini adalah kebaikan yang terus menerus dan mendatangkan kebaikan-kebaikan baru. Nah, ini rahmatan lil alamin. Bagi alam ini, Bapak Ibu, akan terjadi banyak kerusakan yang jauh lebih besar dari apa yang kita saksikan sekarang seandainya tidak diturunkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah. Karena itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad dengan membawa risalahnya Allah ini, dengan membawa wahyunya Allah ini, dengan mengajarkan Al-Qur'an ini kepada umat manusia, kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bapak Ibu yang mulia, kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, kadang-kadang kalau kita tidak menjaga pemahaman kita tentang Islam ini, kita akan dengan mudah diganggu dan dirisaukan oleh pendapat-pendapat orang di tengah jalan. Maksudnya di tengah perjalanan hidup kita, banyak sekali pendapat-pendapat yang menyebabkan kita menjadi galau, dan akibatnya kita tidak bisa menentukan pemikiran yang tepat untuk memilih bagaimana sikap yang benar sebagai seorang beriman. Nah, saya contohkan. Dengan rahmatan lil alamin ini, kemudian di tengah jalan muncul isu-isu seperti misalnya hak asasi manusia. Nah, ad-dinul Islam sebagai rahmatan lil alamin ini menghadirkan hukum yang jelas, yang tidak pernah berubah dari dulu. Abad ke-7 Islam ini diturunkan, atau wahyu Allah ini Al-Quran diturunkan sempurna abad ke-7, sampai sekarang tidak pernah ada perubahan hukum Allah itu. Bahkan Allah mengatakan faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Satu ayat, faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Dua ayat, faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. 3 ayat. Semuanya berkaitan dengan hukum Allah yang tidak akan pernah berubah, yang artinya yang pertama, barang siapa yang menghukum, barang siapa yang menetapkan aturan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang Allah wahyukan, apa yang ditetapkan oleh Allah, maka dia termasuk kafir.
Ayat pertama kan. Ayat kedua, barang siapa yang menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan hukumnya Allah, bertentangan dengan hukumnya Allah, maka dia zalim. Yang ketiga, barang siapa yang menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan hukumnya Allah, maka dia fasik. Kafir itu adalah orang yang terkeluar dari Islam. Zalim itu orang yang melakukan kejahatan yang sangat besar, yang karena itu Allah sangat membenci orang-orang yang berbuat zalim ini. Yang ketiga, fasik adalah orang yang suka melakukan dosa-dosa besar. Menurut para ulama ahli tafsir ini dibedakan kualitasnya tiga-tiga. Jadi ada orang yang melanggar hukum Allah yang menyebabkan dia kafir. Ada orang yang melanggar hukum Allah yang menyebabkan dia menjadi zalim. Ada orang yang melanggar hukum Allah yang menyebabkan dia menjadi fasik. Tetapi ulama yang berhati-hati, walaupun mengakui perbedaan kualitas dari tiga ayat ini, tetap saja mengatakan bahwa jangan sampai satu pun terlanggar. Jangan sampai satu pun terlanggar, karena fasik pun berdampak neraka, zalim pun berdampak neraka, apalagi kafir berdampak neraka. Nah, lalu apa hubungannya tadi dengan hak asasi manusia? Hukum Allah ini hadir di antaranya memelihara harta. Jadi ada 5 maqasid syariah hukum Allah itu. Yang satu memelihara akal, agama dulu yang pertama. Satu memelihara agama, 2 memelihara akal, yang ketiga memelihara jiwa, keselamatan, yang keempat memelihara nasab. Nasab ini keturunan Bapak Ibu. Yang jelas, kalau hasil nasab kita atau kita sebagai ibu melahirkan, na'udzubillah, seorang keturunan yang terkategori di luar nikah, ini nasabnya tidak jelas Bapak Ibu. Nasabnya tidak boleh dinasabkan ke bapak kandungnya, walaupun itu bapak kandung istilah sekarang bapak biologis, tapi secara hukum oleh Allah tidak dibolehkan untuk dibinkan ke dia. Hak warisnya pun tidak ada. Kemudian hak menikahkan kalau anaknya perempuan pun tidak ada. Maka ini hukum Allah. Kalau dilanggar itu dia. Nah, kemudian yang terakhir itu memelihara harta. Kemudian yang kelima adalah 1 agama, 2 akal, 3 jiwa, 4 nasab, 5 harta. Menjaga harta. Nah, yang saya maksudkan misalnya pada yang di saat ini diisukan tentang hak asasi manusia tadi, hukum tentang memelihara jiwa, memelihara harta. Harta kita dipelihara oleh Allah, dan karena itu orang yang mencuri itu dihukum oleh Allah dengan potong tangan. Lalu lewatlah HAM yang dibawa entah dari mana. Ya saya tahu dan ibu bapak juga tahu lah dari mana. Dibawa isu HAM itu dengan mengatakan bahwa hukum Islam ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, kejam dan sadis. Orang mencuri potong tangan. Dan isu ini kemudian ditanamkan dalam ke setiap masyarakat kita. Dilandasi lagi dengan masyarakat kita yang umumnya jauh dari Al-Quran, tidak paham dengan Al-Quran, sehingga akibatnya umumnya orang Islam pun jangan-jangan na'udzubillah kita yang ada di masjid ini termasuk yang menolak hukum Islam potong tangan. Bagaimana Allah tidak menjatuhkan zalim pada kita, paling tidak kan? Nah, ada lagi satu untuk ibu-ibu ini. Di dalam Al-Quran itu dibolehkan laki-laki menikah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Al-Qurannya ngomong begitu Pak? Ibu aja yang bilang 1. Iya. Nah, dengan ini, kalau seandainya perasaan ibu berat untuk dimadu istilahnya, dipoligami, itu manusiawi.
senyum ibu ya, berarti dapat pembelaan. Tetapi yang tidak boleh adalah menolak hukum itu. Ada yang begitu Bapak Ibu. Saya tidaklah, pokoknya ayat poligami. Menolak ayat itu bisa menjadikan kita jatuh kepada kekafiran. Sebab menolak satu ayat Al-Quran sama dengan menolak seluruh ayat Al-Quran, karena ini wahyu Allah. Maka perlu berhati-hati ibu ya. Kalau seandainya soal menerima karena belum bisa menerima karena ragu, ini bapak ini bisa adil apa enggak? Nanti jangan-jangan istri muda dibelikan rumah baru, mobil baru. Saya mobil rongsok kemarin juga dipakai. Nah, gitu. Istri baru dikasih jajan, uang jajan saja itu 25 juta sebulan. Saya 30 juta, di situ listrik, di situ beras, di situ SPP anak, di situ jalan-jalan ke luar negeri. Ya, keren juga kan? Jadi merasa ragu dengan keadilan. Yang terakhir adalah jangan-jangan nanti bapak lebih banyak ke istri muda. Ya macam-macam lah keraguan. Persoalan suami mau nikah lagi atau tidak itu urusan bapak ibu untuk merembukannya. Tapi urusan umat kita sebagai umat adalah kita menerima hukum itu. Terima hukum itu dulu. Kalau menolak, maka khawatir kita. Nah, ini termasuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang ustadz pergi ke Kamboja. Di sana ada pengungsi-pengungsi dari Myanmar. Lalu di antara mereka itu ada yang mengatakan, "Bapak, tolonglah anak saya. Anak saya ini anak yatim." Terus gimana cara menolongnya? Bawa sama ibunya sekali. Itu cara nolongnya. Nah, gimana Bapak Ibu? Betapa banyaknya perempuan yang sengsara, yang memerlukan pertolongan di kawasan Kurdi, di kawasan Bangladesh, di tempat-tempat pengungsian. Siapa yang mau jadi penyelamat kira-kira Bapak ini? Menyelamatkan anak yatim yang di Bangladesh itu, atau anak-anak dari Suriah. Menyelamatkannya itu diselamatkan dengan ibunya. Bapak-bapak mungkin siap, ibu-ibu nggak siap. Nah, intinya Bapak Ibu, persoalan itu silakan diberbukan dengan keluarga, tapi jangan tolak Al-Quran, karena ini ketetapan Allah. Itu satu rahmatan lil alamin Bapak Ibu. Menjaga harta di antaranya. Dan yang lain lagi Bapak Ibu, dengan agama Islam itu, dengan Nabi Muhammad ini, umatnya Nabi Muhammad ini mendapat keistimewaan yang luar biasa. Umat Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, ada yang kafir, ada yang mukmin. Orang yang sekarang ini seluruhnya ini umatnya Nabi Muhammad, hanya mereka tidak mau ngaku. Mereka tidak mau ngaku. Mereka kafir. Mereka tidak mau tunduk kepada syariatnya Nabi Muhammad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad juga. Dosa umat hari ini Bapak Ibu, itu seluruh dosa dulu, itu perbuatan orang dulu itu dikumpulkan sekarang lengkap semua. Kalau dulu itu ada sodomi, Sodom, masyarakat LGBT kalau sekarang Bapak Ibu. Sekarang numpuk. Di Pekanbaru saja sudah 7.000 orang. Di tingkat nasional itu pejabat negara itu diragukan mereka jantan atau betina. Betina namanya Bapak Ibu. Laki-laki kan perkasa kan. Laki-laki itu senangnya sama perempuan. Nah, kalau laki-laki senang sama laki-laki itu namanya jantan. Bahkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat. Sunnahnya manusia ini, sunnahnya jodohnya itu laki-laki yang perempuan. Nah, mereka memilih laki-laki dengan laki-laki. Belum lagi misalnya amanah yang tidak dijaga, para pemimpin tidak jaga amanah, para hakim tidak menjaga amanah,
saksi palsu, suap menyuap di pengadilan, hal yang biasa itu. Dan masa dulu Bapak Ibu, masa dulu, maksudnya umat-umat terdahulu, kezaliman seperti itu langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umatnya Nabi Lut itu ditebalikkan buminya, ditenggelamkan dia. Umatnya Nabi Saleh dihujani dengan batu, hancur. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dalam banjir. Tapi umatnya Nabi Muhammad yang mengumpulkan kejahatan orang dari dulu sampai sekarang, perbuatannya ada semua, tidak diazab apa-apa, diberi tempo, diberi peluang untuk bertaubat, termasuk bagi orang-orang yang kafir, tetap diberi peluang untuk taubat. Karena itu kita sebagai hamba Allah yang tawadhu, kita perlu melihat bahwa kebaikan atau rahmatan lil alamin itu hadir bukan hanya di tengah-tengah orang Islam. Islam ini rahmat bagi bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk semua orang, termasuk orang-orang kafir. Nah, seandainya lah orang Islam yang jumlahnya lebih kurang 2,5 atau 2 miliar ini di dunia, itu semua sama jahatnya, alangkah kacaunya dunia ini. Tapi dengan orang Islam yang baik, yang tertib, walaupun banyak orang tidak suka, Al-Qur'annya tiap hari dibakari, tapi kita tidak menimbulkan kekacauan di dunia ini Bapak Ibu. Umat yang lain, umat selain dari umat Islam, itu membuat kekacauan terus-menerus di dunia ini. Saya tunjukkan Bapak Ibu, Perang Dunia Pertama, siapa yang membuat? Amerika, Ya, mereka lah. Musyrikin Eropa, Amerika, Israel, mereka lah yang buat. Perang Dunia Kedua sama. Perang Dunia Ketiga sudah Bapak Ibu, sudah dimulai kan? Rusia dengan Ukraina, mereka juga. Islam tidak ada yang memulai perang, karena Islam ini rahmatan lil alamin. Tetapi jangan dicari gara-gara, kira-kira gitulah. Negara besar sebesar Amerika, termasuk Cina itu Bapak Ibu, mereka sangat hati-hati dengan Islam ini, sangat hati-hati. Mereka memang berusaha untuk menghancurkan Islam, tapi mereka tidak berani menantang secara terbuka. Nah, Irak itu dihancurkan karena memang orang-orang Islam sendiri juga ikut membela Amerika menghancurkan Irak, makanya mereka berani. Kalau tidak, mereka tak berani. Palestina itu tidak ada satupun negara Islam yang terbuka membela Israel, walaupun Arab Saudi mendiamkan persoalan Palestina. Uni Emirat Arab sudah damai dengan Mesir, sudah damai dengan Israel. Mesir sudah lama damai dengan Israel. Tetapi itu tidak menjadi isyarat bagi Amerika untuk bisa menyerang Palestina, sebab dengan menyerang Palestina akan bangkit kemarahan Arab Saudi yang tadinya sudah berdamai dengan Israel atau mendiamkan persoalan ini, akan bangkit melawan. Mesir akan bangkit melawan, dan seluruh negara Islam akan bangkit melawan. Mereka tahu itu, mereka tidak berani. Tapi mereka terus provokasi agar Islam ini tidak pernah kuat. Tetapi sebaliknya, semakin Islam ini diprovokasi, semakin Islam ini ditekan, semakin kuat. Bapak Ibu yang mulia, apa yang bisa kita petik dari ini? Bahwa hadirnya Islam ini memberikan harapan besar kepada kita umat manusia, khususnya umat Islam, untuk bisa memperbaiki dunia ini, karena kita punya amanah besar. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini apanya kita, misinya kita. Dan misinya yang hampir sama, ya boleh katakan sama. Itu ditekankan betul oleh Allah. Bahwa misi kita ini adalah warka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'al khaira. Ini misinya orang Islam. Tidak peduli suasana apapun yang dihadapi, tetap warka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'al khaira. Ruku, sujud, kemudian beribadah kepada Tuhanmu dan berbuat baik, sebarkan perbuatan baik kepada manusia. Di antara perbuatan baik itu adalah yuqatilukum fi sabilillahi alladzina yuqatilukum. Perangi mereka sebagaimana mereka memerangi kamu. Mereka memerangi kita atau mereka memerangi kamu, kira-kira begitu kata Allah. Kalau mereka memerangi kamu dengan lisan, lawan dengan lisan.
Ketika mereka memerangi kamu dengan pemikiran, lawan dengan pemikiran. Ketika mereka memerangi kamu dengan organisasi, lawan dengan organisasi. Ketika mereka memerangi dengan senjata, jangan tunggu. Bangkit, lawan dengan senjata. Apa ini radikal, Bapak Ibu? Ini Al-Quran, mau bicara apa kita? Kalau Al-Quran sudah bicara begitu, mau kita kurang-kurangi tidak bisa. Allah mengatakan yuqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilukum. Perangi mereka di jalan Allah sebagaimana mereka memerangi kamu. Itu yang dipesankan Allah. Tidak ada tawar-menawar. Bagaimana Imam Ghazali marah dengan sekelompok orang Islam dari Afrika, datang ke kuburan Nabi, menangis-nangis mengatakan, ya Rasulullah, aku cinta padamu, ya Rasulullah, aku cinta padamu. Padahal Imam Ghazali tahu negara orang ini sedang diserang musuh untuk dijajah. Lalu didatangi orang ini oleh Imam Ghazali. Kalau kau memang cinta sama Rasulullah, pulang kau ke kampungmu, lawan musuh yang datang mau merampok kampungmu itu, bukan menangis di sini. Itu kata Nabi. Dan Nabi tidak pernah diam ketika ada ancaman dari luar. Maka Nabi terlibat selama 13 tahun di Madinah, itu berperangnya puluhan kali, Bapak Ibu. Perangnya puluhan kali, hampir tidak pernah istirahat. 1 tahun 2-3 kali perang. Kenapa? Memang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan kaum muslimin. Dan Nabi tidak pernah menyerah dan tidak pernah takut, walaupun pasukannya sederhana dan kecil. Nah, ini Bapak Ibu yang mulia, Islam rahmatan lil alamin. Dalam pengertian bukan kita ditindas, diinjak, lalu kita diam saja. Oh, kita kan rahmatan lil alamin, berilah kebaikan. Ditinju pipi kiri, pipi kanan, kasih pipi kiri. Sorry dulu. Tinju pipi kiri, kita balas dulu tinju. Kira-kira gitu. Hukum artinya jangan berkelahi, hukum ditegakkan. Maka itu ketika mencuri potong tangan, ketika berzina dirajam, ketika membunuh dibunuh. Ini hukum Allah. Siapa yang menolak? Faman lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun zalimun fasikun. Tetapi untuk hukum ini Bapak Ibu, namanya hukum hudud. Saya selesaikan dulu, jangan salah tafsir nanti ya. Hukum hudud ini bukan haknya kita, rakyat, tapi haknya pemerintah, pemimpin. Seandainya dia tidak mau melakukannya, itu urusan dia, urusan kita kasih tahu. Kewajibanmu Pak Presiden, kewajibanmu Pak Menteri. Ini kalau engkau tidak mau lakukan, kewajiban kami selesai. Kalau kita sendiri yang melaksanakan, orang berzina kita rajam, kita masuk penjara, Pak. Tidak salah negara yang memenjarakan, karena memang negara yang punya hak hukum hudud ini, hukum kriminal atau hukum jinayah. Sehingga kita sekarang kita pasarkan pada negara. Negara mau menegakkan hukum ini, alhamdulillah. Kalau tidak, kita terus ingatkan, jangan sampai lalai. Sebab nanti kita termasuk orang-orang yang ghafilun, lalai, dan kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak menimbulkan kegalauan baru. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan perenungan dan pemikiran selanjutnya untuk mengamalkan hukum-hukum Allah ini. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.